Dari semua mobil yang diluncurkan di Gias 2025 hari ini, emang ini adalah mobil yang bisa dibilang paling murah. BYD Etowan harganya mulai dari 195 juta. Tapi kita pengen tahu apa aja sih kekurangan dari mobil ini? Ini dia videonya. Oke, kalau di luaran itu dia namanya Sigul ya untuk pasar global. Tapi untuk di Indonesia dia pakai nama Etowan. Jadi dia adalah BYD Etowan karena Sigulnya lagi terbang ya. Loh, mana jadi wakil gubernur bang? Itu Sidul, bukan Sigul. Oh iya juga ya, makanya jadi namanya BYD Etowan ya. Dan kalau kita ngelihat secara desain, mungkin teman-teman juga udah lihat di yang lain gitu ya. Tapi memang ini mirip banget seperti Lamborghini Huracan tapi versi bantet, ya kan? Bisa dilihat dari lampunya ini mirip-mirip seperti BYD Lamborghini Huracan ya kan, terutama untuk DRL-nya ya. Di Harukan bang? Harukan mah itu orang India ya. Ini Huracan. Sarukan. Oh, Sarukan ya. Astaga. Oke, kalau kita lihat dari sini juga emang nih cladding warna material plastiknya kelihatannya kayak kumis gitu ya. Agak aneh sih memang, dan dia sebetulnya kalau di pasar global ini kelihatan nih kalau di sana udah punya banyak fitur ya, misalnya kayak di sini ini ada untuk radarnya gitu kan, tapi kalau di sini di belakangnya kosong. Pun begitu dengan di sini biasanya itu ada untuk kamera depan, di sini pun belum tersedia. Tapi karena memang si BYD mungkin untuk ngejar harga yang murah tadi, ini kalau kita ngelihat dari harganya ini banyak nih yang kesenggol nih, terutama di kelas mobil-mobil electric vehicle ya, misalnya kayak Wuling REV sudah jelas ya, lalu ada Ceres E1 apalagi, ya kan, ada VinFast VF3 juga yang harganya di sekitaran situ nih. Jadi memang dia pengen, ya Neta lagi, ya kan, makin-makin lah. Makanya di sini dia memang istilahnya pengen merebut pangsa pasar di mobil-mobil kecil. Tapi memang banyak yang nyebut kalau si Etowan datang ini itu bakal merusak pasar LCGC ya kan, kayak Brio, Agya, Ayla gitu kan. Tapi kalau saya berpandangan ya, dengan harga yang mungkin mirip-mirip, tapi buat pembeli mobil pertama, dia mikir dua kali, terutama untuk yang di daerah ya, untuk membeli mobil listrik. Mungkin kalau di area-area yang Jabodetabek atau kota besar, itu beli mobil listrik untuk mobil pertama mungkin ada, tapi nggak banyak. Tetap dia masih perlu mobil yang bisa jarak tempuhnya mungkin jauh seperti itu ya. Oke, jadi kalau untuk varian BYD Etowan ini hadir dalam dua varian ya. Ada yang dynamic, ada juga yang premium. Yang dynamic itu yang harganya 195 juta itu, tapi kalau yang premium harganya 235 juta. Jadi bedanya apa sih? Dibedakan berdasarkan baterainya ya. Jadi kalau yang dynamic itu baterainya sekitar 30-an kWh dengan jarak tempuh 300 km, sementara untuk yang premiumnya itu 38 kWh an ya. Jadi 38,8an itu sekitar jarak tempuhnya 380 km. Jadi memang untuk kapasitas baterainya itu yang membedakan dari sisi harganya. Dimensi panjang dia 3,9 meter, artinya nggak nyampe 4 meter, memang compact ya. Tapi emang kalau dibandingkan sama REV, Ceres E1, lalu VF3 yang cuma punya 2 pintu, ini punya 4 pintu. Jadi akses orang ke belakang dikunci ternyata. Nanti kita coba ya, coba yang kebuka. Jadi untuk orang yang akses ke belakang itu jadi lebih gampang kan, jadi lebih mudah. Pun begitu untuk bagian buritannya ya. Jadi dia nggak ada wiper di bagian belakang ya. Meskipun dia sebuah hatchback yang memungkinkan kotoran gampang masuk ke bagian atas ini, tapi dia tidak dilengkapi dengan wiper untuk sapuan. Kalau misalnya ketika hujan tuh, biasanya kalau lagi hujan becek gitu kan, banyak cipratan yang ke atas tuh, itu bakal menghalangi bagian kacanya. Lampu sudah aja bang, dikit ya? Apa? Kasih aja dikit. Iya bisa. Gitu. Tapi emang ini karena kacanya kecil kali ya. Jadi wipernya cuma segini, susah lagi pasangnya ya. Ya itulah salah satu kekurangannya juga. Tapi dia juga sudah dilengkapi dengan 2 sensor, walaupun secara dimensi dia compact, dan tuh ya, ini juga ada sensor di bagian sini. Ini sensor mundur apa buat kamera nih bang? Kamera yang atas bang. Mana? Oh iya, dia ada total kamera ya untuk mundurnya. Lalu di bawah ini ada third brake lamp biasanya, atau rear fog lamp. Third brake lampnya di atas, dan ini rear fog lamp biasanya ya. Terus untuk bukanya dia ada di samping. Ini kalau nggak ada tulisan kayak gini nih, biasanya bakal susah nih kita
untuk cara bukanya seperti apa. Kita lihat ke dalamnya ya. Tapi bukan mau bilang ini, karena dikunci. Port chargingnya ada di bagian depan kanan ya. Jadi dia ada AC, ada DC ya. Nah ini jadi kelebihan sih sebetulnya, karena kalau di Wuling REV itu cuma bisa AC, kalau di VinFast VF3 hanya bisa DC. Nah ini bisa AC DC, ya. Jadi bisa keduanya, mau yang slow charging atau yang fast charging. Tapi emang posisinya di depan kanan biasanya itu suka susah tuh kalau kita charging di SPKLU gitu ya. Biasanya kan kalau di depan itu jadi lebih gampang, untuk kabelnya itu lebih deket lah untuk pengecasan. Begitupun kalau di belakang juga kadang posisi kita tuh agak susah untuk kalau di SPKLU. Mungkin kalau di rumah kabelnya cukup panjang gitu kan. Kadang kalau di SPKLU tuh karena parkir mobilnya itu agak berdempetan, mungkin agak sedikit susah. Nah, kalau ini bisa dibuka nih. Yang tadi nggak bisa dibuka. Kita lihat bagasinya ya. Ini sih mirip sama Brio yang ada di rumah nih ya. Jadi emang bagasinya nggak gede-gede banget alias sempit, dan dia konfigurasi joknya itu juga yang full, sehingga ketika mau dilipat dia harus semuanya. Jadi nggak bisa setengah-setengah gitu ya. Dan dia nggak rata lantai nih. Ya mirip sih sama Brio yang di rumah. Persis, tapi kalau di Brio itu masih ada spare tire di bagian bawah, kalau ini nggak ada. Ya, jadi rata aja. Bisa jadi karena di posisi bawahnya itu tetap ada baterai. Iya loh, kita cobain duduk di belakang ya. Ya, karena dimensi mobilnya yang imut alias nggak besar, jadi efeknya adalah ke bagian dalamnya ya. Jadi untuk ini posisinya udah saya set dengan posisi duduk ideal. Masih ada 5 jari sih, sebetulnya masih aman, tapi emang posisi duduknya ini karena dia ada baterai di bagian bawah, jadi tetap ya ada sela di bagian sini nih. Tuh. Jadi kita kayak agak naik sedikit. Dan buat teman-teman yang mungkin punya fobia akan ruang sempit, ini ketika kita tutup, ya tenggelam bro, ya kan? Jadi kayak tenggelam dan sudut ininya tuh naik gitu loh, ya kan? Dan ketika misalnya kacanya dibuka juga jadi sempit sebetulnya itu. Kalau untuk headroom sebetulnya masih aman ya kan? Ini masih aman ya kan? Dan sandarannya juga yang nggak tegak-tegak banget. Tapi itu tadi memang kesannya ruangnya jadi lebih sempit lah kalau misalnya kita duduk berempat, apalagi berlima. Sebetulnya ini memang bisa berlima ya, apalagi di tengahnya ini ada headrest juga gitu kan, ada apa namanya ini? Sini, oh seat belt. Seat belt 3 titik untuk di penumpang tengah, tapi ya itu tadi. Jadi kalau berlima sih kayaknya sempit ya. Tapi kan ini mobil city car kan? Mobil city car kan? Ya gak? Bang, Jadi kayaknya apa? ambles deh bang. Bentar deh, lu tutup. Coba. Ini ambles nih. Hah? Ini baru 1 orang masa ambles? Ambles ya? Agak ambles. Hah? Agak ambles. Ini baru 1 orang. Gimana di belakang ada 3 orang? Kita Plus 2 coba orang di aja depan. Ya ntar kita coba ya. Seambles apalah. Seambles apalah jadinya. Kita cek ke bagian depan. Oke, untuk di bagian depannya ya, untuk joknya ini mirip seperti Brio ya. Dia yang headrestnya menyatu dengan joknya, bisa dibilang kayak jok pocong gitu kan. Dan desainnya emang mirip-mirip seperti BYD pada umumnya, apalagi untuk setirnya ya. Ini modelnya sama, ada beberapa tombol untuk audio di kanan, lalu ada ini nih, ada cruise control ya di bagian kiri ya. 195 juta pakai cruise control. Itu dia. Terus ini emang layarnya juga nggak gede-gede banget sebetulnya ya, tapi udah ada TPMS, fitur-fiturnya ya. Udah lumayan sih kalau untuk fitur-fiturnya ya. Nah, ini dia. Tuh dia. Ada Android Auto, Apple CarPlay juga ada di situ ya kan. Lalu untuk tombol-tombolnya di sini ada mode berkendaranya ada di sini. Untuk pindah transmisinya ada di sini ya, ada netral, ada R, ada D-nya. Jadi posisinya seperti ini di sini. Terus ada panel meter juga kecil di bagian depan pengemudi. Ada beberapa informasi lah, misalnya kayak jarak tempuh sama sisa baterai. Gitu teman-teman. Di sini juga ada wireless charger. Posisinya juga agak tinggi ya. Dia kebagi nih, ada cup holder di bagian sini, di bawahnya juga tetap ada ruang penyimpanan. Terus ada port A sama port C di bagian
bawah untuk pengecasan. Gitu. Setirnya bisa apa bang? Setirnya bisa oglek-oglek. Tuh. Di bawah 200 juta loh bang. Yoi, terus ada start stop button ya. Ini beda dibandingkan mobil-mobil listrik lainnya. Biasanya kalau REV atau beberapa mobil listrik kita masuk aja, injek rem, udah tinggal langsung ready, langsung jalan. Tapi kalau ini harus tetap mencet tombol ya. Terus ini masih materialnya plastik, meskipun di sini sudah soft touch ya. Bagian di sininya aja. Jadi yang bagian-bagian mungkin langsung ke tengah dengan sentuhan tangan. Ini juga ada soft touch sedikit di bagian sini, tapi kalau di bagian atas, hah? Bolong tuh. Iya nih, bolong buat kisi-kisi. Walaupun AC-nya juga ada di bagian sini nih, kisi-kisi AC nih. Biasanya ini buat itu, buat kaca supaya nggak berembun. Iya, terus di sini juga ada electric seat ya. Tuh, jadi untuk penumpang depan, oh enggak, kalau penumpang depan dia masih manual. Ini ada Om Jack John. Halo, halo. Sehat ya Mas An ya? Siap. Jadi untuk pengemudi aja, untuk si pengaturan elektrisnya ya. Gitu teman-teman. Dan sebetulnya dari tadi kita memang nyari-nyari kekurangan dari mobil ini gitu ya. Kalau kita lihat memang dari beberapa kekurangannya tadi seperti desain dan fitur-fiturnya mungkin nggak selengkap versi global. Tapi ya dengan harga yang cuma 195 juta paling murah dan yang paling mahal 235 juta, artinya memang ini bisa apa ya? Bisa menjadi game changer nih untuk mobil-mobil EV kecil ya, terutama seperti REV yang secara dimensi mungkin lebih kecil dari ini. Lalu ada Seres E1, ada VinFast VF3 yang cuma 2 pintu itu, tapi kalau ini kan dia 4 pintu sehingga akses untuk penumpang di belakang itu masih oke. Udah gitu juga jarak tempuhnya dengan yang 300 km paling rendah, lalu 380 km yang terjauh. Ini memungkinkan banget ketika misalnya dibawa nggak cuma komuter di dalam kota, tapi juga sekali mungkin keluar kota, terutama ke Bandung misalnya dari Jakarta gitu ya. Tapi sekali lagi, kalau untuk mobil listrik pertama, terutama untuk first time buyer ya, atau pembeli mobil pertama, kayaknya masih sulit sih. Terutama untuk di kota-kota pinggiran gitu ya, bukan kota besar. Seperti misalnya kayak di kota-kota Cirebon, atau misalnya di Kuningan, atau di Mojokerto gitu misalnya. Kalau untuk mobil listrik mungkin masih mikir 2 kali, tapi kalau untuk orang-orang yang di kota besar bisa jadi untuk mobil pertama ya. Tapi kalau misalnya untuk mobil kedua, mobil ketiga, ini sih udah paling bener sih. Karena apalagi di Jakarta, dia bisa bebas ganjil genap dan pajaknya lebih murah. Oke teman-teman, apa nih? Harganya berapa? Katanya murah-murah aja. Nah tadi kan udah disebut, untuk harganya itu yang dynamic ya 195 juta, dan yang premium itu 235 juta teman-teman. Oke, segitu dulu video dari kami. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.